Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, yaitu channel yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video cerita horor atau misteri yang terbaru. Terima kasih. Dan langsung saja dengan cerita berikut ini yang berjudul Petaka Sumpah Pocong atau Sesat. Aku bersumpah jika aku tak pernah menganut ilmu hitam seperti yang orang-orang dituduhkan kepadaku. Seorang pria bersumpah di depan banyak orang di sebuah ruangan yang sangat tak asing bagi Gayatri. Dalam sumpahnya dia berkata jika pertanyaan itu bohong, maka dia dan semua keturunannya bersedia mendapatkan ganjaran dalam bentuk apapun. Pria yang tengah bersumpah itu dibungkus kain kafan yang membalut sekujur tubuhnya, layaknya orang meninggal. Dia terbaring di lantai kayu sembari bersumpah berani mati jika apa yang dituduhkan oleh orang-orang selama ini tidak benar. Ritual yang biasa disebut sumpah pocong itu disaksikan banyak orang di ruangan tersebut, termasuk Gayatri, salah satu di antara mereka. Gayatri tercengang dibuatnya. Orang-orang di sana tampak menyadari keberadaan wanita itu. Tubuh Gayatri gemetar ketika melihat dengan jelas wajah siapa yang kini sedang melakukan ritual sumpah pocong. Pria berbungkus kain kafan itu tak lain adalah Atma, mertuanya. Yang dia tahu Atma sudah meninggal, dan yang terjadi saat ini pasti hanya sebuah mimpi buruk yang terjadi bunga tidurnya saja. Gayatri semakin takut tak kala darah merembes pada kain kafan yang membalut tubuh Atma. Kain yang semula berwarna putih bersih itu kini berubah menjadi kemerahan akibat darah yang keluar dari dalam tubuh pria tersebut. Warna kain kafan itu pun menjadi lusuh dan kotor. Kedua bola mata Atma seakan ingin loncat keluar. Mata itu membeliak dan wajahnya kini menoleh ke arah Gayatri yang berada tak jauh dari tempatnya terbaring. Gayatri beringsut mundur. Dia takut mendapatkan tatapan dari sorot mata tajam yang sulit diartikan. Mulut Atma terbuka lebar. Cairan hitam legam muncrat keluar dari mulutnya hingga mengenai wajah Gayatri yang kini ketakutan hebat. Dia mengusap cairan lengket berbau busuk yang mengotori wajahnya. Ingin menjerit tetapi tak bisa, seolah ada yang mengganjal di kerongkongan. Suasana semakin mencekam tak kala orang-orang yang semula berada di sekelilingnya satu persatu mulai menghilang, hanya menyiksakan Gayatri dan Atma yang di ruang itu. Keringat mulai membasahi pelipis Gayatri. Jantungnya berdebar kencang. Napasnya pun terasa pendek dan sesak. Tiba-tiba cahaya lampu di ruangan itu mati, membatasi penglihatan Gayatri yang hendak pergi dari sana. Hening, tak ada suara apapun.
yang terdengar selain debaran jantung dan deru napas wanita itu. Seketika ruangan mendengar sesuatu menginjak lantai berbahan kayu yang sudah lapuk. Dia, jantung Gayatri seakan berhenti saat itu juga ketika merasakan bahwa lain berada tepat di hadapannya. Ketika lampu kembali menyala dan sendirinya Gayatri dikejutkan oleh sosok pocong berwajah hitam dengan mata melotot berdiri tepat di hadapan mukanya. Hanya berjarak 1 jengkal saja, mulutnya terbuka lebar. Cairan kental hitam itu kembali menyembur ke wajah Gayatri, membuat wanita itu berteriak histeris. Gayatri tertunduk saat terbangun dari tidurnya, napasnya tersengal-sengal. Keadaannya gelap menyelimuti kamarnya saat ini. "Tri, kamu kenapa?" Suara sang suami terdengar di sebelahnya. Gayatri belum menjawab. Dia masih mengatur napasnya yang memburu. Terasa ada gerakan di ranjangnya. Sabta sang suami turun dari ranjang besi itu, mengambil sebuah lilin, kemudian dia menyalakan lilin itu dengan korek api. Cahaya lilin ketika merebak menerangi ruangan yang semula gelap gulita. "Kamu mimpi buruk lagi?" tanya Sabta duduk di sebelah Gayatri. Setelahnya menyimpan lilin di atas mengakas, mengambil segelas air minum dan memberikan pada Gayatri. Wanita itu pun meraih gelas tersebut, meneguk isinya hingga tandas. Napasnya mulai sedikit lebih teratur. Setelah meminum air putih, Sabta meraih kembali gelas yang telah kosong dari tangan Gayatri, lalu menyimpannya di dekat lilin di atas nakas. Gayatri mengusap-usap wajah dengan telapak tangan, kemudian mengamati tangannya. Khawatir ada cairan hitam yang mengotori wajahnya. "Tri," Sabta mengguncangkan pelan bahu wanita itu hingga menoleh kepadanya dengan ekspresi takut. "Aku mimpi Bapak," lirih Gayatri setelah mengumpulkan keberanian untuk bicara. Setelah hampir 3 hari berturut-turut dia mengalami mimpi buruk. Semenjak dia pindah ke rumah ini, sudah rumah mertuanya, hal-hal janggal dan mimpi buruk itu seringkali dia alami. Awalnya Gayatri tak menghiraukan sebuah mimpi yang hanya menghiasi tidurnya kala malam hari, hingga dia tak pernah menceritakan mimpi buruknya itu pada suaminya, Sabta. Gayatri hanya bilang kalau dia mimpi buruk tanpa menceritakan siapa dan apa yang terjadi dalam mimpinya. Tapi kini, selama 3 hari berturut-turut dia mimpi yang sama. Mimpi Atma, yang tak lain adalah ayah dari Sabta suaminya. Mimpi Bapak. Sabta mengenyitkan keningnya. Gayatri menjawab dengan sebuah anggukan cepat. "Mungkin Bapak menyambut kedatangan kamu ke rumah ini. Kamu kan menantunya. Gak usah takut.
Itu bapakku kok, seru Sabta mengusap punggung Gayatri. Tapi dalam mimpiku bapak kamu itu terlihat menakutkan. Wajahnya tiba-tiba saja menghitam dan beliau memakai kain. Sudah, cukup mimpi saja. Itu cuma mimpi. Jangan kamu ambil pusing. Sabta memotong perkataan istrinya. Gayatri berusaha menurut. Ya, yang tadi itu memang hanya mimpi belaka, bukan apa-apa. Meski dalam hati ada ketakutan, pasalnya mimpi itu tak hanya datang sekali, tetapi sudah 3 hari ini Gayatri mimpi yang sama. Dia mencoba menepis perasaan aneh yang memenuhi pikirannya, kembali berbaring dan memejamkan mata. Pelukan Sabta yang hanya hangat untuk membuatnya sedikit lebih tenang dan mudah kembali terlelap. Sabta membuka matanya kembali. Setelah dipastikan Gayatri tertidur pulas, dengkuran halus terdengar keluar dari mulut istrinya. Sabta yakin jika Gayatri tak akan bangun lagi setelah ini. Pelan-pelan dia beranjak dari tempat tidur agar ranjang besi tak sampai mengeluarkan suara derit yang bisa mengganggu tidur Gayatri. Sabta keluar dari kamar itu, menutup pintu perlahan, kemudian melangkah menuju sebuah ruangan. Suara burung hantu seakan mengiringi langkah Sabta memasuki satu kamar yang keadaannya gelap tanpa penerangan. Sabta mengeluarkan korek, kemudian menyalakan lampu templok di samping pintu kamar tersebut. Cahaya lampu templok mulai menerangi ruangan berukuran tak terlalu luas itu. Seorang wanita berambut panjang berwarna putih sebagian terlihat duduk di depan meja, memainkan rambutnya. Sebagian tergerai di samping. Wanita itu menoleh sebentar saat mengetahui kedatangan Sabta yang kini menutup pintu kamar tersebut. Bu, tolong bilang sama bapak agar tak usah mengganggu istriku. Dia nggak bakal betah tinggal di sini kalau bapak terus masih masuk ke dalam mimpinya. Lama-lama dia bisa curiga soal rahasia keluarga kita ini, seru Sabta. Seringai mengerikan terukir di wajah Nengsi, ibu dari Sabta. Suatu saat dia memang harus tahu, menikahi kamu berarti dia harus patuh dan ikuti aturan keluarga kita. Apalagi kamu akan menjadi penerus ilmu bapakmu. Sabta, kamu harus bisa mengajak istrimu untuk bekerja sama nantinya, menjalankan apa yang pernah bapakmu lakukan semasa hidupnya. Tegas Nengsi dengan sorot mata mengerikan terpancar dari manik hitam legam itu. Sabta hanya diam membisu. Sebenarnya dia tak pernah menginginkan ilmu yang diwariskan secara turun-menurun dalam keluarganya. Tidak begitu tertarik dengan hal semacam itu. Hening, tak ada percakapan lagi antara ibu dan anak itu. Nengsi tampak kembali menyisir rambutnya di depan cermin di ruangan yang tak begitu terang. Bahkan tanpa lampu templok yang dinyalakan oleh Sabta tadi, ruangan itu gelap gulita. Benar-benar aneh jika Nengsi harus mematut diri di dalam ruangan yang gelap. Kembali ke kamar, istrimu pasti akan bangun lagi
Dia tak boleh tahu kamar ini sebelum dia mau mengikuti aturan keluarga kita. Karena jika sampai dia tak mau patuh dan dia tahu ruangan ini, maka rahasia keluarga kita bisa terbongkar di hadapan masyarakat desa ini. Titah Ningsih tanpa menoleh, tak menyahut apapun. Dia hanya manut saja akan perintah ibunya. Sebelum keluar dan menutup pintu, dia kembali memadamkan lampu templok di kamar tersebut. Keadaan seketika kembali gelap. Hawa dingin menyapa membekukan aliran darah. Sabta menutup pintu rapat-rapat, lalu lantas melangkah pergi. Lamat-lamat terdengar suara Ningsih bersenandung dari dalam kamar itu. Entah kidung atau mantra yang sedang dia senandungkan di malam Jumat Kliwon ini. "Gimana, Gayatri? Kamu betah tinggal di sini?" tanya Ningsih di sela-sela makan mereka. Gayatri mengangguk ringan sembari mengulas senyum tipis. Sebenarnya dia cukup betah tinggal bersama mertua yang baik. Ya, sosok Ningsih bukan tipe mertua yang judes atau galak pada menantunya. Wanita itu terlihat ramah tamah, kalem, dan baik. Meskipun pancaran aura wajahnya sedikit menyimpan misteri. Sulit dijelaskan. Syukurlah kalau kamu kerasan. Sore nanti Windu juga akan datang ke sini dan menginap. Setiap sebulan sekali dia biasa menginap di sini, ujar Ningsih kembali menyuapkan makanannya. "Teh Windu sama suaminya?" tanya Sabta. "Ya." Setra juga ikut. Ningsih meraih gelas yang terbuat dari batok kelapa, meneguk air teh di dalamnya. Di meja makan berbentuk persegi panjang berbahan kayu jati itu ada Ningsih, Sabta, Gayatri, dan Ratna. Ratna merupakan adik bungsu Sabta. Gadis berusia 20 tahun itu memiliki keterbatasan dalam berbicara, sehingga hanya dia diam ketika berkumpul di meja makan. "Ratna, kamu bersihkan kamar Windu. Ganti spraynya dengan yang baru, biar nggak ada debu," titah Ningsih yang diangguki anak bungsunya. "Aku bantu Ratna berberes," kata Gayatri. "Tidak usah, ibu nggak mau merepotkan kamu. Biar Ratna saja yang mengerjakan," tolak Ningsih. "Aku nggak merasa direpotkan kok, Bu. Lagian aku nggak ada pekerjaan di sini. Nggak enak jadinya," pungkas Gayatri. "Ya, sudah terserah kamu saja," ujar Ningsih kemudian bangkit dari duduknya, melangkah pergi menuju ruangan lain. Rumah besar berdinding papan kayu berwarna coklat tua itu cukup besar dan luas, bermodel klasik dan perabotannya pun sangat antik. Gayatri mengikuti langkah Ratna yang berjalan menuju kamar kosong di rumah itu. Dulunya, kamar itu ditempati oleh Windu, kakak dari Sabta. Semenjak menikah setahun lalu, mereka pindah dan menetap di desa lain. Namun sampai saat ini mereka belum juga dikaruniai anak. Kreet, derit pintu terdengar nyaring ketika Ratna membuka kamar Windu. Sepertinya engsel pintu itu sudah berkarat, sehingga mengeluarkan bunyi yang khas ketika dibuka. Tanpa bicara, Ratna menoleh ke ayah. Tanpa bicara, Ratna menoleh ke arah Gayatri yang berdiri.
di belakangnya mengangguk tanda mempersilahkan Gayatri masuk. Dengan cekatan gadis itu mencopot kain putih yang menutupi ranjang kayu ukiran yang ada di kamar tersebut. Gayatri mengendarkan pandangan ke sekeliling. Baru satu langkah dia masuk ke dalam kamar, seketika tengkuknya meremang begitu saja. Hawa panas menyergap. Entah apa penyebabnya. Padahal di luar sana keadaan udara begitu sejuk, tapi hawa di kamar ini begitu panas. Tak ambil pusing, Gayatri segera menyapu lantai kayu yang sudah sedikit berdebu. "Kamu mau kemana?" tanya Gayatri saat melihat Ratna hendak keluar. Gadis tunawicara itu mengeluarkan suara namun tak dimengerti. Dia mengangkat spray di tangannya, lantas menunjuk pintu keluar. "Oh, mau simpan spray kotor?" tanya Gayatri. Mengangguk Ratna dengan cepat. "Spray baru nya di mana? Biar aku yang ganti," tanya Gayatri lagi. Ratna menunjukkan ke arah lemari kayu di pojok kamar. Gayatri mengikuti arah telunjuknya. "Biar nanti aku yang pasang spraynya. Kamu ambil lap pel saja sama ember, sepertinya harus dipel biar lebih bersih," titah Gayatri. Ratna manggut-manggut, kemudian dia berlalu pergi meninggalkan Gayatri sendirian di kamar. Sebelum menuntaskan kegiatan menyapu lantai, Gayatri memilih untuk mengambil spray dari dalam lemari, melangkah ke pojok ruangan. Di mana lemari itu berada? Gayatri tampak kesulitan saat membuka pintu lemari tersebut. Dua gagang daun pintu lemari itu telah dia pegang dan ditarik kuat-kuat, namun sepertinya lemari itu terkunci. Kok susah ya? Apa dikunci lemarinya? Tapi mana kuncinya? Gayatri kebingungan. "Ah, sudahlah, aku nyapu aja dulu. Siapa tahu nanti Ratna bisa membukanya. Atau kalau enggak, dia tahu di mana kuncinya," gumam Gayatri. Dia kembali menyapu lantai berwarna coklat berbahan papan kayu itu. Bangunan rumah ini hampir semua terbuat dari papan kayu, baik lantai maupun dindingnya. Saat menyapu kolong ranjang, tiba-tiba ujung sapu menyenggol sesuatu di dalam sana. Sebuah cawan tanah liat menggelinding dan berhenti tepat di bawah kakinya. Pandangan Gayatri tertuju pada benda asing itu. Dia menunduk, melihat cawan dari tanah liat. Dengan abu sisa pembakaran dupa, bahkan masih ada sisa separuh dupa di sana. Gayatri membungkuk, lalu berjongkok, meraih cawan yang masih ada dupanya itu. Abu bakaran tampak mengotori lantai yang telah disapu. Buat apa benda semacam ini ada di sini? Gayatri bertanya-tanya. Dia kembalikan dupa itu ke kolong tempat tidur. Saat yang bersamaan, pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Lemari berwarna hitam itu terbuka lebar kedua pintunya. Pandangan Gayatri tertuju pada lemari tersebut. Merasa aneh juga. Cukup kaget melihat pintu lemari bisa terbuka begitu saja. Padahal jelas-jelas tadi dia sulit sekali membukanya, seperti sudah sekuat-kuat mengerahkan tenaganya. Tak mungkin. Angin bukan?
ada sederet pakaian dalam lemari tiga tahap itu. Gayatri melangkah mendekati lemari itu. Bagian bawah kosong, hanya selembar kertas putih kusam yang jadi alas dasar lemari. Bagian tengah terdapat deretan baju, sedangkan bagian paling atas ada setumpuk spray, sarung bantal, dan guling yang dilipat rapi. Gayatri tersenyum setelah menemukan benda yang dia cari. Dia menarik spray berwarna putih polos itu untuk dipasang. Setelah mendapatkan spraynya, dia pun mengambil sarung bantal dan guling. Namun, tiba-tiba saja dia mengenyitkan kening saat yang diambil bukanlah sarung guling, melainkan kain putih lusuh yang berlumuran tanah merah. Bahkan kainnya berbeda dengan bahan kain spray yang diapit tangannya. Apa ini? Gumamnya pelan, seperti kain kapan. Sontak dia lempar sembarangan kain tersebut ke atas lantai. Dengan mata membola dan napas mulai tak beraturan seiring jantung yang memompa lebih cepat. Namun dalam sekejap mata kain itu berubah menjadi sarung guling yang masih putih dan bersih. Gayatri mengucap matanya, memastikan jika dia tak salah melihat. Ya, memang itu sarung. Ya, memang itu sarung guling, bukan kain kapan lusuh seperti yang dilihat sebelumnya. Wih, Gayatri membuang napas. Diambilnya sarung guling yang tergeletak itu sembari membungkuk. Saat yang bersamaan, pintu lemari kembali tertutup dengan sendirinya. Sudut mata Gayatri melihat ada kain kapan di tahap paling bawah lemari. Aneh. Gayatri bersusah payah menelan air liurnya. Sarung guling telah berada di tangan. Dia mencoba mendekati lemari dan membukanya. Nihil. Pintu itu seperti terkunci kembali dan sukar dibuka. Pintunya macet lagi sepertinya. Sudahlah, gumamnya mencoba berpikiran positif. Gayatri melirik pintu keluar kamar yang masih terbuka lebar. Ratna tadi dari sebelum juga kembali. Ratna dari tadi belum juga kembali. Aneh sekali pikirannya. Padahal hanya menyimpan spray kotor saja dan membawa ember air pel. Tapi sudah hampir 15 menit. Belum juga datang. Akhirnya Gayatri memutuskan untuk memasang spray tersebut. Sarung bantal dan guling dia simpan di atas meja rias yang ada tepat di hadapan tempat tidur. Terlebih dahulu, dia akan memasang spraynya. Bantal dan guling telah diletakkan di kursi oleh Ratna tadi. Gayatri mengibaskan spray di atas tempat tidur. Tiba-tiba saja, di tempat tidur itu muncul sesuatu yang berbentuk seperti wujud manusia. Tepatnya di balik spray putih yang hendak dipasang. Sontak Gayatri mundur beberapa langkah ke belakang melihat pemandangan mengerikan. Sosok di balik spray itu terlihat seperti manusia di dalamnya. Bentuk kepala dan badan yang tengah duduk di tengah-tengah tempat tidur. Jantung Gayatri berdebar kencang. Matanya membola seakan ingin keluar dari tempatnya. Entah kenapa dia kesulitan untuk berteriak. Tenggorokan seakan tercekat. Dia hanya menggelengkan kepala sambil terus
beringsut mundur. Dek! Jantung Gayatri seakan berhenti berdetak tak kala punggungnya menabrak sesuatu di belakang sana. Seiring menghilangnya sosok di tengah tempat tidur itu. Apakah sosok itu yang ada di belakang Gayatri saat ini? Peluh mengalir membasahi pelipis Gayatri. Bibirnya bergemetar, bahkan hampir sekujur tubuhnya gemetaran. Deru napas memburu seiring jantungnya memompa lebih cepat. Perlahan dia memutar badan. Dengan sisa keberanian yang ada, Gayatri melihat siapa sosok yang ada di belakangnya. Wanita itu menghembuskan napas lega saat tahu ternyata Ratna lah yang ada di belakang. Ya ampun Ratna, kamu bikin aku kaget. Gayatri mengelus dadanya. Ratna hanya memulas senyum, namun senyuman itu terlihat aneh. Terasa berbeda dari biasanya. Sangat sulit diartikan, seakan-akan Ratna tahu sesuatu yang telah dialami oleh Gayatri sebelum dia datang. Gadis berkepang dua itu gegas merapikan sprei yang digelar Gayatri tadi. Menyelesaikan pekerjaan Gayatri yang belum beres karena terganggu oleh sosok makhluk di balik sprei itu. Anehnya, sosok itu menghilang entah kemana. Gayatri yang masih shock tetap berdiri di tempat, mengamati Ratna yang sedang merapikan tempat tidur. Ratna? Ragu-ragu Gayatri ingin mengatakan apa yang dilihatnya tadi pada Ratna. Gadis bisu itu menoleh ke arah kakak iparnya, bersiap mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Gayatri. Tidak apa-apa, aku pelantainya ya. Gayatri mengurungkan niat untuk berbicara. Dia anggap kejadian tadi hanya halusinasinya saja, walaupun benar terjadi dan ternyata nyata apa yang dilihatnya tadi. Maka Gayatri memilih untuk melupakannya. Seolah-olah tak terjadi keanehan di kamar itu. Belum mereda rasa keterkejutan dan ketakutannya, tiba-tiba Gayatri kembali diherankan oleh ember berisi air kembang berwarna-warni di dalam ember berukuran kecil itu. Ratna, kenapa ini pakai bunga segala? Tanya Gayatri heran. Ratna yang sedang mengganti sarung bantal menoleh, kemudian menggunakan bahasa isyarat untuk menjawab pertanyaan Gayatri, yang maksudnya agar lantai menjadi harum jika menggunakan wewangian dari bunga dalam air tersebut. Meskipun Gayatri tak begitu hafal dengan bahasa isyarat yang digerakkan oleh Ratna, sedikitnya dia paham maksud dari adik iparnya itu. Gayatri memanggut-manggut tanda mengerti. Tak ada yang salah. Memang menggunakan aroma wewangian bunga agar lantai menjadi wangi saat dipel. Gayatri mengambil lap khusus untuk mengepel lantai yang berada di samping ember tadi. Kemudian mencelupkan lap dan memerasnya. Ketika aroma bau anyir menguap,
ketika aroma bau anyir menguap di udara, diduga berasal dari air pel itu. Aneh, padahal air itu diisi bunga dan seharusnya tercium wangi, bukan malah bau amis anyir seperti ini. Entah Ibu Gayatri yang bermasalah atau memang benar air itu bau seperti yang tercium olehnya. Ingin bertanya pada Ratna, tapi dia akan kesulitan mendapatkan jawaban dari gadis bisu itu. Akhirnya Gayatri memutuskan untuk segera mengepel lantai tanpa memperdulikan bau anyir yang menyengat menusuk hidung. Dia berjongkok dan mulai mengepel dari salah satu sudut ruangan itu. Krek! Lemari berwarna hitam berbahan kayu di kamar itu tiba-tiba terbuka sendiri pintunya. Kebetulan sekali Gayatri sedang berjongkok di depan lemari itu. Cukup aneh memang, karena sebelumnya lemari itu sulit untuk dibuka. Namun seakan tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Berulang kali lemari itu terbuka sendiri dan terkunci lagi dengan sendirinya. Gayatri tak memusingkan hal itu. Dia pikir mungkin lemarinya sudah rusak engselnya. Karena Gayatri berada di depan lemari itu. Dia langsung menutup pintu lemari sampai rapat. Sekilas dia menoleh pada Ratna setelah menutup pintu lemari tersebut. Ada keanehan dari ekspresi wajah Ratna, adik iparnya. Ratna terlihat menatap lemari itu dengan tegang dan takut. Entah apa yang dilihatnya, sehingga raut wajahnya begitu ketakutan. Guling yang ada di tangannya pun sampai terjatuh. Ratna, kamu kenapa? Gayatri bangkit dari jongkok. Dia menghampiri Ratna yang memandangi lemari itu dengan wajah tegang tanpa berkedip. Tatapannya seketika kosong, seolah-olah tak mendengar pertanyaan Gayatri. Tri, tiba-tiba Nengsi masuk ke dalam. Kedua wanita yang ada di kamar spontan oleh kepadanya. Ya Bu, Gayatri melangkah mendekat. Ibu minta tolong boleh? Tanya Nengsi. Tentu saja, apa yang bisa saya bantu? Tolong belanja ayam ke tempat pemotongan ayam di depan sana. Gak jauh kok dari rumah kita. Kamu tahu kan? Tanya Nengsi. Iya Bu, nanti aku bisa tanya-tanya sama warga sini. Kalaupun nggak ketemu, ucap Gayatri. Ya sudah, ini uangnya. Beli 2 ekor atau 2 kilo ayam. Bilang saja disuruh Bu Ningsih ditanya. Baik Bu. Gayatri bingung karena pekerjaannya belum selesai. Biar Ratna yang melanjutkan mengepel lantainya. Kamu ke warung saja, ucap Ningsih. Gayatri mengangguk kemudian menyimpan lapel ke dalam ember. Sebelum ke warung, Gayatri memutuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Melangkah ke dapur dan masuk ke kamar mandi. Gayatri mencuci tangannya dengan sabun batang sampai bersih dan wangi. Setelah dirasa bersih, dia kembali keluar. Ada hal yang menarik
perhatiannya kali ini. Di meja dapur dia melihat ada sebuah cawan berisi cairan merah kehitaman seperti darah. Namun entah darah apa itu, Gayatri menelisik ke sekeliling ruangan memastikan tak ada yang melihat saat ini. Dia hendak memeriksa bekas apa cawan itu. Sampai di meja dapur, diraihnya cawan tersebut lalu didekatkan pada hidung mancungnya. Bau amis anyir yang tercium. Olehnya, baunya hampir sama dengan bau air pel yang berisi berbagai bunga tadi. Apakah cairan merah kehitaman ini yang dimasukkan pada air pel tadi? Jika itu adalah darah hewan, lantas untuk apa kegunaannya sehingga harus dicampurkan pada air pembersih lantai? Benar-benar sulit diterima akal. Hal yang mengganjal terus-menerus dialami Gayatri semenjak tinggal di rumah mertuanya ini. Seperti ada yang tak beres di sini. Tapi apa itu? Dari mulai mimpi buruk yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut hingga kejadian-kejadian aneh yang bukan hanya sekedar dalam mimpi semata, mengundang banyak tanya di dalam hati Gayatri. Dia ragu untuk bertanya pada suaminya karena tak pernah mendapatkan jawabannya. Seolah dia hanya memecahkan teka-teki ini sendirian. Gayatri mengejapkan mata, terus berpikir positif dan menyerahkan segala bentuk pemikiran negatif yang sesekali terlintas dalam benaknya. Tak dipungkiri, rasa penasaran itu ada. Dia sendiri masih aneh dengan apa yang dia alami ini. Bergegas Gayatri melangkah keluar lewat pintu belakang. Tak mau sampai mertuanya menunggunya. Keadaan desa kebun dalam masih begitu asri. Sejauh mata memandang disuguhi nuansa hijau, dedaunan yang menyegarkan mata. Belum lagi udaranya yang sejuk saat dihirup. Terik matahari tak membuat kulit panas terbakar. Udara sejuk lebih mendominasikan kawasan yang berada di dataran tinggi itu. Gayatri berjalan kaki di jalanan desa yang hanya terbentuk dari tanah dan bebatuan. Sesekali dia bertemu dengan warga, melempar senyum sebagai pengganti saling menyapa. Mengingat dia yang baru tinggal di desa kebun dalam, hingga tak ada yang mengenalinya. Namun meskipun begitu, Gayatri tetap bersikap sopan dan melempar senyuman ketika berpapasan dengan warga desa itu. Sampai akhirnya dia menemukan satu gubuk yang berada di ujung jalan. Di pintu gubuk tertera tulisan ayam potong yang dibuat dari cat berwarna merah menyala. Gayatri mendekati bangunan itu. Tak layak dihuni itu, jaring-jaring kawat sebagai jendela gubuk menampakkan seseorang di dalam sana. Suara riuh ayam ternak bersautan di dalam kandang di sekitar gubuk tersebut. "Permisi, Sampurasun." Gayatri melirik ke arah jendela yang terbuat dari jaring-jaring kawat. Seorang pria berusia senja menoleh ke arahnya, kemudian melangkah
berjalan membukakan pintu gubuk. Kerutan di kening pria itu makin berkerut ketika mengamati Gayatri yang sangat asing baginya. "Sampurasun, Ki. Saya mau beli ayam potong 2 kilo, disuruh Bu Nengsi," ujar Gayatri. "Oh, tunggu sebentar." Pria itu baru melempar senyum setelah mengetahui siapa pembelinya kali ini. Pria itu membuka lebar pintu, mengaitkan kawat ke paku yang tertanam di salah satu papan agar pintu tak kembali tertutup. "Duduk di sini, tunggu sebentar. Saya potong dulu ayamnya," ucap pria tua itu. Gayatri mengangguk kemudian duduk di bangku kayu yang ada di pinggiran gubuk. Bau amis anyir menyeruak kembali, menusuk indera penciuman Gayatri. Bau yang sama dengan cairan dalam cawan di dapur, juga air pel yang ada di dalam ember tadi. Gayatri mulai menebak jika cairan itu merupakan darah ayam. Gayatri sibuk dengan pikirannya sendiri, sementara pria itu pun sibuk dengan aktivitas memotong ayam. "Neng, ini siapa ya?" "Neng ini siapanya Bu Nengsi?" tanya pria itu membuyarkan lamunan Gayatri. "Saya mantunya, istri dari Sabta," jawab Gayatri. Pria itu memicingkan mata sekilas kemudian kembali fokus pada ayam yang dia potong. Sekitar 10 menit menunggu, akhirnya pria itu selesai memotong ayam dengan berat 2 kilo lebih sedikit. "Ini ayamnya." Pria itu menyerahkan kantong plastik berwarna hitam berisi ayam yang sudah dipotong namun belum dibersihkan bulu-bulunya. "Gak usah dicuci atau dibersihkan dulu bulunya?" tanya Gayatri heran. "Udah biasa begini pesan Bu Nengsi kok," jawab pria itu kemudian diangguki Gayatri. "Ini uangnya." "Makasih ya Ki, permisi." Gayatri menyerahkan uang kemudian dia berlalu dari tempat itu. Agak jauh berjalan, dia mengintip isi kantong plastik dalam genggamannya. Kemudian dia melihat kejanggalan. Agak jauh berjalan, dia mengintip isi kantong plastik dalam genggamannya. Kembali dia melihat kejanggalan. Darah dari hasil penyembelihan ayam tampak masuk juga ke dalam kantong tersebut. Buat apa darah dimasukin segala? Gumam Gayatri heran. Oke sobat-sobat semua yang baru menemukan di channel Jadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tombol notifikasi loncengnya agar mendapatkan cerita-cerita horor atau misteri di malam Jumat. Ikuti terus di channel Jadi Aindo untuk cerita-cerita horor misteri. Terima kasih.